Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Darnan Cahyo 2910 mdpl Jalur Mati Alas Merapi. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jalur Mati Alas Merapi. Si pengung dan kaya Aku mengangguk mengerti. Yang menjadikan jin disebut demit adalah niat dan Tuhan yang mereka sembah. Jika mereka mencelakai dan menolak Tuhan, maka mereka pantas disebut demit sekutu setan. Sedangkan jin yang masih beribadah kepada Tuhan, biasanya mereka tidak akan menyinggung alam manusia dengan sengaja. Mereka tahu batas-batasnya. Lumayan kuliah SKS tentang perjinan bersama dosen Danan. Tubuh Danan terkulai di bawah Wanasura. Aku hampir panik sebelum akhirnya aku menyadari sesuatu yang aneh. Tali berwarna hitam legam menjerat tubuh Danan, menyeretnya perlahan. Tapi saat aku menoleh, roh Danan sudah melesat ke berbagai arah menghadapi demit-demit itu. Heh, main minggat aja. Kelamaan. Wasem, kan kamu yang ngajak ngobrol. Tak mau ketinggalan, aku memerintahkan Wanasura melompat ke tengah-tengah penduduk desa demit. Tubuh raksasa kera alas itu menghantam tanah dengan pukulan dahsyat. Demit-demit itu berhamburan, tapi ngeri mereka tidak musnah. Tubuh mereka yang tercerai-berai merangkak, bersatu kembali seperti potongan daging yang bergerak sendiri. Jangan halangi kami. Alam demit gunung ini akan jadi milik kami. Kalian manusia hanya santapan kami. Ancaman terdengar dari segala penjuru, membuat hawa dingin menjalar hingga tulangku. Panjul, hati-hati. Mereka tidak bisa mati. Tubuh mereka menyatu kembali. Laki-laki begini. Aku kesal, kami pernah berhadapan dengan makhluk seperti ini, di mana wujud asli mereka adalah roh. Sekalipun tubuh mereka dicincang habis, mereka hanya perlu menyatukannya lagi. Namun kali ini jumlah mereka jauh lebih banyak. Teror yang memenuhi desa ini terasa semakin mencekik, seolah seluruh udara berubah menjadi racun yang mengikis keberanian kami perlahan. Danan berada di sebelahku. Ia berpindah dari satu sisi bahu Wanasura ke sebelahku dengan gesit, namun wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya. Terus harus kita bakar satu-satu? Tanyaku pada Danan. Dengan doa dan ayat suci kami memang bisa memusnahkan mereka, tapi itu membutuhkan waktu yang lama. Sementara jumlah mereka terus bertambah. Aku menunggu jawaban Danan, tapi tidak ada balasan. Tubuhnya mendadak kaku. Perlahan aku melihat wajahnya berubah. Bibirnya menjeringnya lebar. Matanya menatapku kosong dengan lidah menjulur-julur menjijikan. Darah manusia. Suara seraknya membuat bulu kuduku berdiri. Sial, Danan kerasukan. Asem. Sajen aja kamu gak doyan soal-soal minta darah. Empatku sambil menyabetkan sarungku ke tubuh Danan dengan kesal. Hei, itu tubuhku, hati-hati. Teriak roh Danan dari kejauhan, baru menyadari bahwa ia lengah hingga tubuhnya berhasil dirasuki. Aku mendengus kesal. Tubuh Danan yang dirasuki siluman kadal itu merangkak dengan canggung di bahu Wanasura. Tertawa cekikikan, lidah panjangnya menjulur keluar, meneteskan cairan hijau yang menjijikan. Siluman kadal, Ninan. Kalau mau kerasukan yang keren dikit apa? Protesku sambil berusaha menahan rasa geli bercampur jijik. Aku tahu mengusir setan seperti ini hanya akan membuang waktu jika roh Danan kembali ke tubuhnya.
siluman itu pasti akan terusir dengan sendirinya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bermain-main. Dengan sigap, aku melepas sarungku dan mengikat tubuh Danan erat-erat. Tubuh itu meronta berusaha melepaskan diri, tapi Wanasura segera menggenggam tubuh Danan dengan satu telapak tangannya yang besar. Usir Jul, malah diikat. Protes roh Danan dengan suara cemas. Percuma diusir juga masuk lagi. Urusin dulu setan-setan itu, terus cepetan balik. Sautku tanpa melepas pandangan pada demit-demit yang semakin mendekat. Danan menggerutu. Tapi ia tahu aku benar. Sementara tubuhnya terikat erat di genggaman Wanasura, rohnya kembali melesat ke medan pertempuran, melawan kawanan demit yang terus berdatangan tanpa henti. Suara lantunan doa Danan menggema di udara, memecah keheningan malam. Setan-setan yang terpojok olehnya merintih. Tubuh-tubuh mereka berasap seolah terbakar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Aroma belerang menyengat di udara. Wanasura, hadang mereka! Seruku dengan napas memburu. Tanpa menunggu, Wanasura melesat cepat seperti kilat. Sosoknya yang besar dan berotot menerjang ke depan. Taring-taring tajamnya menyeringai dalam kegelapan. Dengan kekuatan ajian penguat raga, tubuhnya berbendar cahaya samar, menyeratkan aura mistis yang membuat para demit berhenti sejenak. Demit-demit itu menatapnya dengan kebencian. Mata mereka merah menyala, tubuh-tubuh membusuk dengan belatung yang merayap di kulit mereka. Beberapa di antaranya melayang-layang, menjerit dengan suara melengking yang menusuk telinga. Sakit, kami harus berkuasa di alam ini. Manusia harus ikut dengan kami. Aku memejamkan mata, menahan guncangan batin dari suara-suara terkutuk itu. Ayat-ayat suci yang kubacakan terus mengalun, meski napasku mulai tersengal. Setan-setan itu melolong kesakitan. Tubuh mereka berasap, terbakar pelan-pelan namun tetap merangkak maju. Dari kejauhan suara gamelan pementasan terdengar semakin jelas. Nada-nada mendayu-dayu itu merambat di antara kabut pekat, memanggil sukma-sukma tersesat dari berbagai penjuru. Hatiku mencelas. Suara itu, desa gaib sudah semakin dekat, samar-samar di balik kabut. Aku melihat kerumunan roh yang melayang, berjalan bahkan menunggangi kereta kencana. Prajurit-prajurit tanpa kepala berbaris dengan tombak berlumuran darah. Wanita-wanita berkebaya lusuh dengan wajah kosong melangkah pelan sambil menangis tanpa suara. Danan, kawat, desa gaib itu sudah dekat. Roh Danan melesat kembali ke tubuhnya. Tubuhnya tersentak, dan seketika siluman kadal yang merasuki tubuhnya terhempas keluar. Wujudnya seperti kakek tua dengan kulit bersisik, mata melotot dan mulut menyeringai penuh liur. Siluman sialan. Danan menghunuskan kerisnya dengan gemetar. Namun sebelum sempat menyerang, siluman itu lenyap dalam sekejap, hanya meninggalkan tawa cekikikan yang menyelimuti di antara kabut. Nan, fokus! Aku menepis ketakutan yang mulai merayapi dada. Danan mengangguk, segera naik kembali ke bahu Wanasura yang mulai membacakan ajian Gamburu Mekso. Suaranya mengalun seperti nyanyian suci yang menenangkan. Udara di sekitar kami berubah. Kabut hitam yang mencekik perlahan menipis, seakan gentar pada kekuatan ajian itu. Namun aku tahu itu belum cukup. Bagus, tapi ini saja tidak cukup. Aku mengepalkan tangan, membacakan ajian penguat raga. Cahaya menyala dari tubuh Wanasura semakin terang, seperti bara api yang menyala-nyala. Giginya menyeringai ganas, suaranya mengeram. Dalam sekejap ia melesat menghantam demit-demit yang mencoba meloloskan diri. Setiap pukulannya meremukkan tubuh-tubuh kotor itu. Namun seperti bayangan, mereka menyatu kembali. Bau anyir bercampur belerang memenuhi udara. Jeritan demi jeritan menggema, menambahkan kekacauan. Ayo, jangan biarkan mereka mendekat ke desa. Seruku meski suara gamelan di kejauhan semakin keras.
Pertarungan berlangsung sengit. Wanasura mengamuk, mencabik-cabik Demit dengan kekuatan luar biasa. Namun semakin banyak yang tumbang, semakin banyak pula yang muncul dari balik kabut itu. Seolah-olah ada kekuatan besar yang terus memanggil mereka. "Jul, mereka nggak habis-habis!" teriak Danan dengan napas memburu. Aku menggertakkan gigi. Kami kehabisan waktu. Jika kami gagal menahan mereka di sini, maka desa pementasan arwah akan menjadi ladang pembantaian bagi sukma-sukma yang tak berdosa. "Tidak bisa, mereka masih banyak!" Danan berseru, suaranya bergetar di tengah riuhnya pertempuran. Peluh menetes dari wajah rohnya meski ia tidak lagi memiliki tubuh fisik. Matanya yang menatap tajam membelalak saat mendapati gerombolan Demit yang tidak kunjung habis. Namun di tengah kekacauan itu, sesuatu membuat waktu seolah melambat. Dari balik kabut yang memeluk hutan, sosok samar mulai terlihat berjalan pelan tanpa arah. Sesosok roh, keberadaan roh itu memancing perhatian Demit-Demit yang beringas itu. Aku memperhatikan dengan jelas sosok roh yang mendekat dan aku mengerti mengapa Demit itu tertarik pada roh itu. Itu adalah sukma seorang wanita yang terlihat begitu lemah. Ia berjalan di tengah hutan begitu saja tanpa arah. "Bahaya!" Aku memperingatkan Danan. Saat itu penduduk desa Demit yang mengincar desa berpaling mengincar sukma perempuan itu. Sukma itu tersadar dan saat itu juga ia buru-buru berlari melayang, menghilang dan muncul dengan aneh berusaha menghindari penduduk desa Demit yang mengincarnya. "Roh manusia itu milikku. Makanan pembuka sebelum pesta." Desisan-desisan penuh nafsu membahana di antara jeritan roh-roh yang tersiksa. Lidah-lidah bercabang menjulur dari mulut makhluk-makhluk itu, meneteskan lendir hitam yang berasap. Entah siapa dia, tapi sampai bisa menarik perhatian setan-setan ini, sukma itu pasti memiliki sesuatu yang spesial. "Pergi berlindung!" Roh itu tidak mendengarkan. Ia hanya mengikuti nalurinya menjauh dari bahaya. Di tengah kebingungan itu aku menyadari sesuatu. "Danan!" Aku memastikan Danan mengerti perkataanku. "Mereka teralihkan." Danan tersadar dengan apa yang kumaksud. Setan-setan itu menjauh dari pementasan dengan keberadaan sukma wanita itu. "Biar aku dan Wanasura yang melindungi sukma itu. Kau tuntaskan penduduk desa Demit itu." "Ide bagus." Sekali lagi Wanasura melesat dengan cepat. Kali ini Danan tidak lengah. Ia menitipkan tubuhnya padaku dan Wanasura dan kembali menggunakan ilmu raga sukmanya. "Sukma perempuan muda membuatku semakin cantik." Tanpa aku sadari, roh wanita berbisik sudah berada di dekat sukma itu. Ia melebarkan mulutnya hingga memanjang sampai ke perut dan bersiap melahap sukma itu. "Kurang ajar!" Aku meminta Wanasura melemparku hingga tubuhku dengan cepat menghantam setan wanita itu. Rasa ngilu meliputi tubuhku saat tubuhku menghantam sebuah pohon. Tak apa, ini resiko yang sepadan untuk bisa berada di dekat sukma itu. "Jangan menjauh, aku melindungimu." Ucapku pada sosok roh perempuan itu. Mendengar perkataanku, wujud sukma itu kembali semakin jelas. Wajah seorang perempuan muda terbentuk sesaat. Walau tak menjawab, sepertinya ia merasakan niat baikku. "Danan, sukma ini sudah aman!" Teriakku saat itu juga. Aku dan juga Wanasura saling melindungi menghadapi setan-setan yang mengincar sukma itu. "Bagus!" Danan menggenggam kerisnya. Sekali lagi ia membaca doa pada keris di hadapannya, hingga cahaya putih menyala menyelimuti keris raga sukma. Alunan ayat-ayat suci membentuk puisi yang mengalun dan mendayu di antara udara di sekitar kami. Ajian gambu remekso Danan terdengar semakin lantang. Tak seperti sebelumnya, kini angin yang berhembus membawa kilatan putih dari keris raga sukma dan menyayat-nyayat penduduk Demit di sekitar kami. Cahaya itu menjadi perantara doa-doa yang dilantunkan Danan hingga membakar Demit-Demit di sekitar kami. Demit-Demit itu merintih terbakar oleh cahaya dari keris Danan.
Teriakan mereka menggema di antara pepohonan yang menghitam, namun mereka terus berusaha mendekat. Aku berjaga di sisi sukma wanita itu, menebas setiap makhluk yang berusaha mendekat. Wanasura melolong ganas, cakarnya membelah tubuh-tubuh demit yang semakin menipis. Setelah pertarungan yang seolah tak berujung, cahaya putih dari keris danan menyapu seluruh hutan. Kilatan suci itu membakar habis makhluk-makhluk yang terkutuk, meninggalkan hanya abu yang larut bersama kabut. Danan berhasil. Danan pun kembali ke tubuhnya. Kami segera memastikan keadaan sukma perempuan itu. Tapi sukma itu tidak lagi ada di belakangku. Aku melihat dari kejauhan, sukma itu sudah berjalan lagi mengikuti nalurinya. Tapi saat aku hendak mengejar, Danan menahanku. Tidak usah, sudah aman. Aku melihat sekitar dan memang tidak ada lagi demit-demit yang tersisa untuk mencelakai sukma itu. Kamu yakin? Entah, tapi kita punya urusan yang lebih penting. Lagi pula sepertinya sukma itu juga mengarah ke pementasan. Benar ucapan Danan, naluri sukma seperti itu pasti tertarik dengan pementasan arwah. Kalau begitu, kita harus cepat ke desa cari Galang dan yang lainnya. Danan setuju, tapi aku melihat gerakannya mulai melambat. Sepertinya pertarungan tadi juga menguras tenaganya. Istirahat, Lanan, biar Wanasura yang mengantar kita ke desa. Mohon bantuannya ya Wanasura. Danan mengelus bulu Wanasura dan senyuman besar terbentuk di mulut Wanasura. Kami harus sampai di desa dengan kondisi prima. Entah mengapa firasatku mengatakan bahwa akan terjadi sesuatu yang tidak biasa di pementasan arwah ini. Suara gamelan terdengar semakin keras, bergema di antara kabut tipis yang menyelimuti desa gaib ini. Kami tiba di sebuah perkampungan yang sekilas tidak jauh berbeda dengan desa manusia di era 80-an. Rumah-rumah kayu berdiri rapat, dengan dinding bambu dan atap rumbia yang terlihat usang seolah waktu berhenti di tempat ini. Api dari obor-obor yang tertancap di halaman rumah berkelip, melemparkan bayangan goyah ke tanah. Dari jendela yang terbuka, cahaya lampu minyak berpendar temaram, memperlihatkan siluet-siluet penghuni desa yang tampak sibuk dengan urusan mereka sendiri. Semua terasa begitu nyata, begitu hidup, seolah mereka benar-benar manusia biasa. Wanasura kembali ke dalam tubuhku, perlahan menyatu tanpa suara. Tubuhnya yang besar bisa menimbulkan kepanikan di antara penduduk desa ini jika ia terus menampakkan wujudnya. Aku menghela napas, merasa seakan masuk ke dalam dunia yang terjebak di masa lalu. Seandainya tidak ada pementasan arwah, mungkin aku akan sulit membedakan desa ini dengan desa manusia zaman dulu. Benar. Danan memperhatikan setiap detail desa ini dengan pandangan sayu. Aku pernah tersesat di desa seperti ini dulu. Mereka benar-benar hidup seperti manusia, bahkan perilaku mereka pun sama. Hanya saja apa? Hanya saja mereka tidak serakus manusia zaman sekarang. Mereka tidak terkontaminasi nafsu akan kekayaan dan kekuasaan. Seandainya manusia sekarang seperti mereka, mungkin dunia tidak akan sebusuk ini. Aku terdiam, ada rasa miris yang merambat di dadaku mendengar kata-kata Danan. Aku tahu desa-desa gaib seperti ini memang sengaja disembunyikan dari manusia. Mereka melindungi diri dari kerakusan dan kebusukan hati manusia yang tidak pernah puas. Namun malam ini desa ini tidak seperti biasanya. Makhluk-makhluk halus dari seluruh penjuru Gunung Merapi berkumpul di sini. Mereka berbaur di sepanjang jalan, di atas atap hingga melayang-layang di udara. Sebagian tampak menyerupai manusia dengan pakaian khas Jawa zaman dulu. Namun banyak pula sosok yang berwujud aneh, kepala tanpa tubuh, sosok-sosok bersisik, hingga bayangan yang hanya berupa gumpalan asap hitam. Ini bukan sekedar pementasan arwah biasa. Sepertinya ada yang lebih besar. Gumam Danan, aku mengangguk, rasa dingin merayapi kulitku meski aku berusaha mengabaikannya. Kita cari Galang, Farel dan Raka. Aku mencoba fokus pada tujuan utama kami. Semoga saja mereka ada di sini.
Danan mulai memperhatikan sekeliling, matanya tajam menyisir setiap sosok yang lewat. Mereka ada di sini. Wanasura sudah merasakan keberadaan Kliwon. Kalau Kliwon ada di sini, berarti Galang juga ada. Danan terlihat sedikit lebih tenang. Kami pun mulai menyusuri jalanan desa. Di kejauhan bayangan istana keraton gaib masih terlihat samar menjulang di balik kabut tebal. Tapi berbeda dengan desa sebelumnya, tempat ini tidak dijaga seketat itu. Seolah-olah makhluk-makhluk di sini memang sengaja dibiarkan datang untuk menyaksikan pementasan. Tak butuh waktu lama sampai kami menemukan 3 sosok pemuda yang mengenakan ransel pendaki di antara kerumunan. Galang, Farel, dan Raka tampak kebingungan, seakan tidak menyadari bahaya mengintai di sekitar mereka. Namun ada sesuatu yang ganjil walaupun Kliwon ada di dekat mereka. Sesuatu yang jahat telah mengikuti mereka dengan diam-diam. Bayangan yang mengikuti mereka bukanlah bayangan manusia biasa. Aku memperhatikannya dengan seksama. Bayangan itu bergerak sendiri, menyelinap di belakang mereka seperti bayangan hitam yang berdenyut pelan. Lihat itu. Danan mengikuti pandanganku, seketika wajahnya menegang. Dayang-dayang keraton demit. Mereka masih menempel di tubuh mereka. Bajingan, mereka dimanfaatkan untuk menyusup ke desa ini. Darahku mendidih. Dayang-dayang itu memang terkenal licik. Mereka tidak bisa memasuki wilayah ini secara langsung. Jadi mereka menggunakan manusia sebagai perantara. Galang, Farel, dan Raka dimanfaatkan oleh dayang-dayang keraton gaib untuk menyusup ke desa ini. Entah untuk apa, semoga saja kami belum terlambat untuk menghentikannya. Suara gending gamelan mulai mengalun, menyatu dengan hembusan angin sore yang membawa aroma tanah basah setelah hujan ringan. Cahaya keemasan senja mulai meredup di balik pepohonan, memberikan kesan magis pada suasana di sekitar balai desa. Aku, Raka, dan Farel masih duduk di beranda kayu, memandangi halaman yang mulai dipenuhi orang-orang. Seharian ini kami menghabiskan waktu bersama Wulan, tapi kini ia telah berpamitan untuk bersiap-siap. Kami tahu sebentar lagi pementasan akan dimulai, dan bersamaan dengan itu kecemasan kami semakin menjadi. Sebelum pergi, Wulan sempat berpesan dengan nada serius. Sebelum pementasan selesai, kalian harus sudah pergi. Aku menatapnya, mencoba mencari jawaban di balik matanya yang sejenak tampak bimbang. Kenapa, Lan? Tanyaku berharap ia menjelaskan. Namun jawabannya justru membuat kami seakan terdiam. Kalian seharusnya tidak berada di sini. Kalimat itu menggantung di udara, menciptakan gelombang ketegangan di antara kami. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi Wulan tidak memberi penjelasan lebih lanjut. Ia hanya menyebutkan bahwa gelar tamu bagi seorang penari memiliki konsekuensi tertentu. Konsekuensi yang ia hindari untuk ia jelaskan, tetapi cukup untuk membuat kami mengerti bahwa itu bukanlah sesuatu yang baik. Tak ada lagi yang bisa kami katakan selain menerima kenyataan bahwa waktu kami di tempat ini sangat terbatas. Farel yang sejak tadi diam akhirnya berbicara dengan suara mantap. Begitu pementasan dimulai, kita harus cepat-cepat mencari Sukmatiwi dan pergi. Raka segera mengangguk setuju. Benar, jangan buang waktu. Ia sudah bersiap memastikan bahwa barang-barang kami dalam keadaan siap untuk dibawa sewaktu-waktu. Tapi kemudian Farel kembali bersuara, kali ini dengan nada lebih tegas. Satu lagi. Ia menatapku tajam seakan ingin memastikan aku benar-benar mendengarkannya. Kalaupun kita belum menemukan Sukmatiwi saat pementasan selesai, kita tetap harus pergi. Jantungku seperti dipukul begitu saja. Pernyataan itu terasa begitu berat, tetapi aku tahu bahwa Farel tidak salah. Iya. Suaraku lirih hampir tak terdengar. Raka menepuk bahuku dengan lembut. Lang, kuatkan hatimu. Tidak boleh ada korban lagi. Kalau kita tidak menemukan Tiwi di sini, berarti dia memang tidak ada.
Aku menarik napas dalam lalu mengangguk. Aku menatap mata kedua sahabatku dengan tekad yang bulat. Aku tidak boleh bimbang. Raka dan Farel sama pentingnya bagiku, dan aku tidak akan mengorbankan mereka hanya karena keraguanku. Melihat keteguhanku, Farel mengangkat sudut bibirnya tipis lalu menepuk bahuku sebelum merangkulku. Bagus. Tanpa perlu berkata lebih banyak, kami bertiga pun melangkah maju menuju balai desa, tempat di mana panggung kayu yang sederhana sudah berdiri dan para pemain gamelan sudah memainkan alatnya. Monggo mas, kue-kue sama jajanannya ada di sebelah sana. Teh dan kopi juga ada, jangan sungkan-sungkan. Suara lembut seorang ibu menyambut kedatangan kami. Aku, Farel dan Raka berdiri di pelataran sebuah rumah yang cukup besar. Di tengahnya sebuah tumpeng megah diletakkan di atas meja kayu panjang, dikelilingi oleh aneka jajan pasar dan makanan-makanan yang terlihat begitu menggoda. Arem-arem yang masih mengepul hangat, singkong goreng beraroma gurih, kue lapis berwarna-warni, hingga cangkir-cangkir tembikar berisi teh dan kopi. Semuanya tampak begitu menggugah selera. Aja, kalau nggak tahu itu apa, aku pasti sudah hilap memakan semua. Bener lagi, dari kemarin kita cuma makan bekal dingin dan mie instan. Melihat makanan gini susah banget buat nggak gerak. Raka menelan ludahnya sendiri. Aku hanya menghela napas, mencoba mengendalikan rasa lapar yang juga menyiksa perutku. Kami semua merasakan hal yang sama sejak perjalanan ini dimulai. Kami hanya bertahan dengan makan seadanya. Bekal yang mulai basi dan sesekali memasak ala kadarnya, kini di depan mata kami tersaji hidangan yang menggiurkan. Namun kami tahu satu hal yang pasti, semua ini bukan untuk manusia. Niat warga desa ini mungkin memang baik, tapi jika kami berani menyentuh makanan itu atau bahkan sekedar menyesap minuman di sini, maka tubuh kami tidak akan bisa kembali ke dunia manusia. Kami akan menjadi bagian dari mereka selamanya. Aku menggigit bibir, meneguhkan hati untuk mengabaikan godaan itu. Sementara itu suasana di sekitar kami perlahan mulai berubah. Dari balik jendela rumah-rumah tua, siluet warga desa mulai bermunculan. Mereka berjalan perlahan, berkumpul di pelataran untuk menyaksikan pertunjukan. Cahaya lampu minyak berpendar samar menerangi wajah-wajah mereka yang tampak seperti manusia biasa. Jika tidak tahu di mana kami berada, mungkin kami akan mengira ini adalah sekedar pementasan seni di desa terpencil. Namun aku tahu pemandangan ini tidak akan bertahan lama. Beberapa saat lagi sosok-sosok lain akan ikut hadir. Mereka yang bukan bagian dari desa ini, mereka yang datang dari luar. Lang, suara Farel terdengar lebih pelan, nyaris berbisik. Aku mengikuti arah pandangnya. Di salah satu dahan pohon beringin menjulang tinggi, sosok perempuan berwajah pucat duduk tanpa suara. Rambutnya panjang berantakan, gaunnya lusuh dan koyak. Yang membuat dadaku berdegup kencang bukan hanya wajahnya yang pucat pasi, melainkan kenyataan bahwa dia tidak memiliki kaki. Ia melayang, mengamati kami dengan mata kosong yang terasa seperti lubang gelap tanpa dasar. Tubuhku menegang. Sementara itu Raka yang membeku di tempatnya, tatapan matanya tidak bisa berpaling dari satu titik di kejauhan. Aku mengikutinya, dan di sanalah dia. Sosok pocong berdiri diam di dekat pagar kayu, memperhatikan keramaian dengan mata yang tak terlihat. Kain kafannya tampak kotor dan lembab, tubuhnya bergeming seolah menanti sesuatu. Aku menelan ludah, ia mengawasi kami. Aku, Raka, dan Farel berdiri di tengah keramaian, berusaha menyatu dengan warga desa ini. Walaupun kami tahu mereka bukan manusia seperti kami, setidaknya wajah dan wujud mereka masih menyerupai manusia untuk saat ini. Obrolan samar terdengar di antara riuhnya suasana. Wah, wes gak sabar ulang joget, ujar seorang pemuda kepada kawannya di sebelahnya. Wah, gue bodoh. Aku menoleh sekilas ke arah mereka. Rupanya Wulan tetap menjadi primadona di desa gaib ini.
Tak heran aku sendiri pernah dibawa terpesona olehnya. Aku masih ingat bagaimana pertama kali melihatnya menari. Gerakannya yang anggun seolah menyihir siapapun yang melihat. Dadaku berdegup begitu kencang saat itu. Namun kini perasaan itu berubah. Aku tidak lagi merasakan kekaguman semata. Ada sesuatu yang mengganjal. Sesuatu yang membuat aku cemas. Seharusnya aku bangga melihat Wulan begitu dikagumi, tapi entah kenapa hatiku justru dipenuhi kekhawatiran. Bagaimanapun di mataku, Wulan masih tampak seperti gadis yang polos dan lemah. Aku tahu itu tidak sepenuhnya benar. Aku telah menyaksikan sendiri bagaimana ia beberapa kali menyelamatkan nyawa kami. Tapi tetap saja ada ketakutan yang tidak bisa kujelaskan. Lang, Raka menepuk pundaku, membuatku tersadar dari lamunanku. Aku mengikuti arah tatapnya. Panggung itu mulai terang. Suara geni gamelannya sejak tadi mengalun dengan tenang kini mulai berubah ritmenya. Nada-nada lebih cepat dan megah mengisi udara, menyambut kehadiran seseorang yang muncul dari balik tirai kain. Riuh tepuk tangan dan sorakan kecil terdengar dari para penonton saat sang penari memasuki panggung. Mengayunkan selendangnya dengan gerakan lincah. Itu Wulan. Sekali lagi aku terpaku. Gerakan tubuhnya begitu anggun, begitu ringan seolah tidak menginjak tanah. Setiap liukan tubuhnya menyatu sempurna dengan alunan gamelan, menciptakan harmoni yang memabukkan. Kebaya hijau yang ia kenakan berkilauan di bawah cahaya. Selendang kuningnya melayang indah di udara. Sementara perhiasan dan mahkota kecil di kepalanya semakin menegaskan pesonanya. Dia benar-benar seperti seorang dewi di atas panggung itu. Galang, aku tersentak saat suara Farel menyusup ke telingaku. Sudah waktunya. Aku mengerjap, menyadari bahwa aku hampir terhanyut lagi. Untung saja Farel dan Raka mengingatkanku. Kalau tidak, aku bisa saja menghabiskan waktu lebih lama untuk mengagumi Wulan. Tapi saat ini ada sesuatu yang jauh lebih penting. Kami harus mencari Sukma Tiwi. Kami berpaling dari panggung dan seketika tubuh kami menegang. Suasana telah berubah. Sebelumnya kami hanya melihat warga desa gaib yang berwujud manusia, tapi kini tidak lagi. Sosok-sosok lain mulai bermunculan di antara kerumunan. Makhluk-makhluk yang sebelumnya bersembunyi dalam bayangan kini berdiri di tempat terbuka, berbaur dengan para penonton lainnya. Seorang pria yang tadinya tampak biasa kini tersenyum lebar hingga mulutnya terbelah hampir ke telinga. Seorang perempuan tua duduk diam di pojok. Tubuhnya kaku tapi matanya melotot tanpa berkedip. Di sudut lainnya ada sosok bertubuh tinggi kurus dengan kulit legam. Matanya merah menyala, mengawasi panggung dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Aku merasakan tengkuku meremang. Raka menarik napas dalam. Gue gak nyangka bakal ngeliat pemandangan semengerikan ini. Iya, ini kita nyarinya gimana ya? Farel menambahkan, suaranya terdengar sedikit gemetar. Aku mengerti kebingungan mereka. Bahkan aku sendiri tidak tahu harus mulai dari mana. Seperti apa wujud Sukma Tiwi, kami bahkan belum pernah melihatnya. Tapi satu hal yang kami yakini, kami pasti akan mengenalinya saat melihatnya. Aku mencoba berpikir cepat. Kita jadi berpencar? Tanyaku meskipun aku sedikit ragu. Farel dan Raka langsung saling bertatapan. Aku melihatnya dengan jelas. Perasaan takut yang mereka rasakan. Enggak Lang, bahaya. Kita cari bertiga aja. Aku menahan senyum kecil. Sejujurnya aku juga merasa lega. Aku pun takut jika harus berpencar dan mencari sendirian di antara makhluk-makhluk ini. Kalian manusia. Suara itu terdengar serak, berat dan bergema di telinga kami. Bulu kuduku langsung berdiri perlahan. Aku dan kedua temanku menoleh ke arah sumber suara itu. Di antara kerumunan, seorang lelaki tua berdiri dengan tubuh membungkuk. Wajahnya membusuk, kulitnya mengelupas, dan matanya cekung dengan tatapannya tidak berisi.
Dari mulutnya yang menganga, air liur kental menetes, jatuh ke tanah dengan suara yang menjijikan. Jantungku berdegup kencang. Makhluk itu menatap lurus ke arah kami. Kak, hati-hati. Kami tahu kami sudah ketahuan. Lelaki tua itu melangkah pelan ke arah kami, tubuhnya bergerak kaku. Tetapi langkahnya pasti, suaranya terdengar berat, seperti embusan angin yang menekan dada. Aku melangkah mundur perlahan, mencoba mencari celah untuk kabur. Lang, cabut Lang. Raka berbisik tajam. Tanpa membuang waktu, kami bertiga buru-buru berbalik berjalan secepat mungkin tanpa menarik perhatian. Namun dari suara langkah di belakang kami, aku tahu makhluk itu mempercepat gerakannya. Lang, cepat, setan itu ngejar kita. Farel terdengar panik. Aku ingin lari, tapi di tengah kepanikan tiba-tiba seseorang menarik lenganku dengan kuat. Apa? Belum sempat aku berteriak, tangan lain juga menarik Raka dan Farel, seorang anak laki-laki kecil, mungkin berusia sekitar 8 tahun, menarik mereka ke dalam sebuah rumah tua di pinggir jalan. Aku tersentak seketika ketika sosok perempuan bertubuh besar berdiri di hadapanku. Kalian manusia kan? Kenapa bisa ada di sini? Suaranya terdengar tegas. Aku menatap perempuan itu dengan waspada. Wajahnya masih seperti manusia, tapi aku tidak tahu apakah dia benar-benar bisa dipercaya. Kami tersesat, Bu. Raka cepat mengambil inisiatif. Suaranya sedikit bergetar, tetapi cukup meyakinkan. Perempuan itu diam sejenak, menatap kami dengan tajam, namun sebelum sempat bertanya lebih lanjut, ia tiba-tiba bergerak cepat, mengambil sebuah guci dari meja dan mencelupkan jarinya ke dalamnya. Dalam hitungan detik ia menorehkan cairan kental berwarna merah kehitaman ke wajah kami. Bau amis dan anjir langsung menusuk hidungku. Apa ini? Suaraku bergetar, mencoba memahami cairan pekat yang kini terasa lengket di wajah dan leherku. Anak kecil di samping itu buru-buru memberi isyarat agar aku diam. Matanya yang besar dan tajam menatapku penuh kengerian. Aku menelan ludah, berusaha menahan keinginan untuk menghapus cairan berbau amis itu. Bau anyirnya menusuk hidungku, membuat perutku mual. Saat itulah suara langkah berat terdengar dari luar rumah. Setan tua itu sudah ada di depan pintu. Aku menahan napas. Tubuhku tegang. Dari celah jendela yang belum tertutup sempurna, aku melihat sosoknya berdiri di sana. Kepalanya sedikit tertunduk, hidungnya yang membusuk bergerak-gerak, mengendus udara dengan kasar. Jantungku berpacu seakan ingin melompat keluar dari dadaku. Jika dia masuk, jika dia menyadari keberadaan kami. Aku melirik ke arah ibu itu, berharap dia memberi kami petunjuk untuk melarikan diri. Tapi tidak, dia justru menggenggam tanganku erat, mengisyaratkan agar aku tetap diam dan tidak bergerak. Sial. Aku menatap Raka dan Farel yang juga sama pucatnya denganku. Raka mengepalkan tangannya kuat-kuat, sementara Farel nyaris menggigit bibirnya sampai berdarah. Sosok di luar masih mengendus-endus udara mendekati jendela. Napasnya kasar seperti hembusan angin dari dalam gua yang dalam dan berisi sesuatu yang busuk. Aku bisa merasakan tubuhku gemetar. Lalu begitu saja makhluk itu berbalik dan berjalan menjauh, seolah-olah tidak pernah menyadari keberadaan kami di rumah ini. Aku hampir saja menghembuskan napas lega, tapi ibu itu buru-buru menaruh jari di bibirnya, mengisyaratkan agar kami tetap diam. Baru setelah langkah-langkah berat itu benar-benar menghilang di kejauhan, ibu itu mengedurkan genggamannya. Sudah menjadi naluri setan-setan di sini untuk tidak memperdulikan hal lain selain pementasan, ujarnya pelan sambil menyekat tangannya dengan kain usang. Biasanya kalian akan aman, tapi sekarang mulai bermunculan setan-setan lain yang haus darah manusia. Ini apa, Bu? Tanya Raka, suaranya masih gemetar. Ibu itu menatap kami sejenak lalu mengangkat guci kecil yang berisi cairan hitam pekat itu. Darah kerbau.
itu bisa menyamarkan keberadaan kalian sementara waktu. Untuk saat ini kalian aman. Aku melirik ke arah Farel dan Raka. Cairan amis ini mungkin menjijikan, tapi jika itu yang membuat kami tidak terlihat oleh makhluk-makhluk mengerikan di luar sana, maka aku rela memakainya berulang kali. Anak kecil tadi meraih sebuah botol kecil dari Rakayu di sudut ruangan dengan senyum ramah yang menyodorkan padaku. Pakai ini lagi kalau darah itu mulai luntur. Aku mengambil botol itu dengan hati-hati, merasa ada sesuatu yang berbeda dari anak ini. Sesosok makhluk di desa ini yang tampak lebih manusiawi. Terima kasih ya, Dek. Aku mengusap kepalanya, anak itu hanya tersenyum. Ibu itu melangkah ke dekat pintu, lalu menatap kami dengan sorot mata yang sulit diartikan. Sekarang kalian sudah bisa keluar. Hati-hati, semoga kalian menemukan jalan pulang. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, kami telah tertolong. Wanita itu menghela napas, selalu menatap kami dalam-dalam sebelum berkata, selama kalian masih berjalan di jalan Sang Pencipta, pasti kalian akan menemukan cara untuk menyelesaikan setiap masalah yang kalian temui. Ingat itu, Nak. Kata-kata itu terasa berat. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar berdoa untuk keselamatan kami atau jika kalimat itu menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Bahwa perjalanan ini belum selesai dan masih banyak hal yang harus kami hadapi. Kami bertiga saling bertukar pandang, lalu mengangguk. Dengan langkah hati-hati kami melangkah menuju pintu. Namun baru saja kami hendak keluar, tiba-tiba Raka berhenti di ambang pintu. Tunggu. Langkah kami terhenti di ambang pintu ketika Raka tiba-tiba berbicara. Suaranya lirih tapi cukup jelas untuk menusuk keheningan yang menggantung di antara kami. Apakah ibu juga manusia? Aku dan Farel saling bertatapan. Benar. Pertanyaan itu juga mengusik pikiranku sejak tadi. Di antara penduduk desa ini yang bukan manusia, mengapa ibu ini malah membantu kami? Ibu itu tersenyum tipis, ada sesuatu di balik sorot matanya. Kesedihan yang telah lama mengakar, tapi telah diterima dengan pasrah. Dulunya, tapi sekarang kami sudah menjadi bagian dari desa ini. Ia perlahan melangkah ke sisi ruangan, ke dekat dinding yang diterangi cahaya redup dari lampu minyak. Tangannya terulur, menepuk lembut permukaan kayu yang mulai lapuk. Aku dan yang lain mengikuti pandangannya. Di dinding itu tertempel selembar potongan koran yang telah menguning dimakan waktu. Mata kami bergerak membaca judul yang masih terbaca jelas meski kertasnya hampir hancur. Ibu dan anak warga desa hilang selama 7 hari. Korban terakhir terlihat di jalur pendakian Merapi. Aku terdiam, tanpa perlu bertanya lebih lanjut. Aku sudah bisa menebak kisah di balik berita itu. Tubuhku terasa dingin, ada sesuatu yang menyesakkan dada, meski aku sendiri tidak tahu apa itu. Di sampingku Raka menarik napas panjang, sementara Farel mengepalkan tangannya. Jangan cemas. Suara ibu itu terdengar pelan seakan menenangkan kami, atau menenangkan dirinya sendiri. Kami di sini karena pilihan kami. Kata-katanya menggantung di udara, meninggalkan kebisuan yang lebih mencekam dibandingkan kegelapan di luar rumah ini. Saat itu juga mataku tanpa sengaja menangkap sesuatu di meja kayu kecil di sudut ruangan potongan koran lain. Jari-jariku bergerak menyentuh lembaran rapuh itu, membiarkan mataku membaca tulisan yang masih tersisa. Miris, laporan KDRT ditolak. Korban dipulangkan ke suami. Korban harus kembali tinggal dengan terlapor. Dadaku semakin terasa sesak. Aku mengangkat kepala menatap ibu itu sekali lagi, tapi kali ini aku melihatnya dengan cara yang berbeda. Ia tidak hanya sekedar penghuni desa gaib ini, ia adalah seseorang yang memilih untuk berada di sini. Ia adalah seseorang yang mencari tempat di mana ia tidak lagi harus berlari.
Tidak ada lagi yang bisa kami tanyakan. Bahkan jika kami ingin bertanya, aku ragu kami siap mendengar jawabannya. Terima kasih atas bantuannya, Bu. Semoga kalian menemukan jalan pulang. Kami mengangguk lalu melangkah kembali keluar, kembali ke keramaian yang kini terasa lebih hampa. Namun di dalam dada kami masing-masing ada sesuatu yang terasa mengganggu. Aku tak menyangka bahwa ada manusia yang memilih untuk tinggal di desa gaib ini. Bukan karena terjebak, melainkan karena dunia manusia jauh lebih menakutkan daripada dunia makhluk halus. Raka berjalan di sisiku, menunduk dalam diam. Namun sebelum kami benar-benar kembali ke tengah keramaian, ia berbisik pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Untuk sebagian orang mungkin hidup dengan penduduk desa gaib ini lebih baik daripada hidup dengan manusia yang kelakuannya lebih jahat dari setan. Aku tidak menjawab karena aku tahu dia benar. Aku hanya bisa berharap jika memang ada kebahagiaan bagi mereka yang memilih untuk tinggal di sini. Semoga ibu itu dan anaknya telah menemukannya. Begitu kami melangkah keluar dari rumah, suasana desa telah berubah drastis. Jalanan yang tadi masih cukup lenggang kini penuh sesak oleh makhluk-makhluk tak kasat mata yang berkumpul di sekitar panggung. Mereka berdesakan, berjejalan seakan tidak ingin melewatkan satu detik pun dari pementasan ini. Aku menelan ludah dulu saat pertama kali menyaksikan tarian Wulan di desa gaib ini. Suasananya jauh berbeda, lebih tenang, lebih tertata, tapi kali ini sebelumnya tidak seperti ini. Gumamku tanpa sadar. Raka mengamati sekeliling dengan waspada. Kali ini pasti ada yang berbeda, Lang. Pementasan ini jauh lebih besar. Dan sosok yang bertemu dengan Wulan sebelumnya juga tahu. Seperti pementasan akbar ya. Aku mengangguk. Mungkin kami tidak akan pernah memahami sepenuhnya apa yang terjadi di sini. Yang jelas ada sesuatu yang lebih besar tengah berlangsung. Sesuatu yang tidak bisa kami abaikan. Tapi di antara semua kekacauan ini, kami tetap harus berpegang teguh pada tujuan utama, yaitu menemukan Sukma Tiwi. Tanpa membuang waktu, kami mulai menyusuri desa yang semakin menyeramkan. Dimanapun aku memandang, pemandangan yang tersaji adalah mimpi buruk yang nyata. Makhluk-makhluk berwajah pucat berdiri di antara kerumunan, mata mereka kosong tapi tajam menatap ke arah panggung. Di sisi lain, sosok manusia dengan tubuh membusuk berjalan tertatih. Daging mereka menggantung, lepas dari tulangnya. Siluman dengan tubuh setengah binatang bercampur dengan yang lain, berdesakan di jalanan, menunggu sesuatu yang mereka anggap layak untuk disaksikan. Pocong-pocong berdiri dalam kelompok di berbagai sudut desa, diam seperti patung dengan mata hitam yang kosong. Sementara di langit, roh-roh bergentayangan semakin banyak, seolah tertarik ke desa ini oleh kekuatan yang tidak terlihat. Aku menghirup napas dalam-dalam. Bayangan tentang dunia manusia terasa semakin jauh. Aku tersentak, sesuatu melompat ke bahuku. Refleks tanganku hampir saja menghantam sosok itu sebelum aku menyadari siapa yang kini bertengger di bahuku. Kliwon. Kera kecil berbulu lebat itu mengeram pelan, matanya yang tajam menatap sesuatu di kejauhan. Aku mengikuti arah pandangnya. Di sana dua pria tua berdiri di antara kerumunan. Pakaian mereka berbeda dari yang lain, seperti jubah tapi lebih sederhana, dihiasi manik-manik dan kain kuning kecoklatan. Aku sempat berpikir mereka hanya bagian dari makhluk gaib di sini. Tapi saat Kliwon mengarahkan wajah ke sisi lain, aku melihat sosok nenek tua bertongkat dengan kalung yang terbuat dari tulang tergantung di lehernya. Mereka berbeda. Maksudnya kita harus mewaspadai mereka. Kliwon mengangguk. Aku menelan ludah. Mereka bukan bagian dari dunia ini. Mereka bukan makhluk desa gaib ini.
Mereka adalah manusia, orang-orang yang datang ke tempat ini untuk mencari sesuatu, kesaktian, ilmu hitam, atau sesuatu yang lebih mengerikan dari itu. Kliwon mengeram sekali lagi sebelum melompat ke atap rumah, menghilang dalam kegelapan. Aku tak tahu apa yang sedang ia lakukan, tapi firasatku mengatakan bahwa ia melindungi kami dengan caranya sendiri. Kak, Rel, itu. Aku menunjuk ke arah sekelompok roh yang mengenakan pakaian pendaki. Salah satunya adalah roh seorang wanita. Kami bertiga saling pandang. Tanpa membuang waktu, kami segera mendekat. Tapi semakin dekat, semakin jelas bahwa roh itu bukanlah yang kami cari. Wajahnya tidak mirip Tiwi, auranya pun terasa berbeda. Kami menghela napas kecewa. Berulang kali kami melihat roh-roh manusia yang berkeliaran di sini, tapi tidak satu pun dari mereka memiliki ciri-ciri seperti Tiwi. Aku sudah menyangka bahwa ini tidak akan semudah itu, tapi tetap saja setiap kegagalan membuat kami semakin frustasi. Aku mengalihkan pandangan ke panggung. Kerumunan semakin padat mengelilingi Wulan yang menari di bawah sinar bulan. Ia tampak luar biasa indah malam ini. Kebaya hijau yang dikenakannya berkilau di bawah cahaya. Selendang kuningnya melayang dengan gerakan yang anggun. Bahkan mahkota kecil di kepalanya berkilauan seolah memantulkan cahaya rembulan. Namun jantungku berdegup kencang. Ada sesuatu yang salah. Aku tidak tahu apa, tapi rasa cemas tiba-tiba menyelimutiku. Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari Wulan. Aku merasa bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Kenapa, Lang? Raka menatapku dengan raut cemas. Aku ingin menjawab, ingin menjelaskan perasaan aneh yang menyelimutiku, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Enggak. Aku mencoba mengabaikan kegelisahanku, memaksa diriku untuk tetap tenang. Tapi entah kenapa langkahku justru bergerak sendiri semakin mendekati panggung, seperti ada sesuatu di sana yang menarikku. Sesuatu yang membuatku tidak bisa diam saja. Raka dan Farel saling berpandangan sebelum akhirnya mengikuti langkahku. Mungkin mereka juga merasakan hal yang sama. Di atas panggung, suara gong bergema menutup rangkaian gending yang mengiringi tarian Wulan. Penonton bertepuk tangan, makhluk-makhluk itu tampak terpesona, riuh dengan decak kagum. Wulan menunduk anggun, memberikan salam perpisahan sebelum turun dari panggung. Tapi saat ia mulai melangkah turun, jantungku berdebar hebat. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa ada sesuatu yang salah. Dan sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, tubuhku sudah bergerak sendiri, berlari sekuat tenaga menembus kerumunan. Aku tidak peduli dengan makhluk-makhluk yang berserakan di hadapanku. Aku harus sampai sebelum terlambat. Wulan, jangan turun! Aku berteriak sekeras mungkin, tapi suara itu tertelan dalam keramaian. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang menghentikan Wulan. Aku berlari menerobos mendorong makhluk-makhluk yang tubuhnya dingin dan licin seperti ular. Nafasku terengah, kakiku nyaris tersandung beberapa kali, tapi aku tak peduli. Di panggung, Wulan mengangkat kakinya bersiap menjejakkan tanah. Dan saat kakinya menyentuh tanah, aku melihatnya dari permukaan tanah. Asap hitam berputar, perlahan membentuk tangan-tangan panjang dengan jari-jari kurus dan kuku tajam. Tangan-tangan itu merayap, bergerak seperti akar hidup, mengarah ke tubuh Wulan. Mataku membelalak. Wulan!